Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Padma, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, ibu pintar, anak pintar. Nah Kak Padma, tadi terakhir kita membahas kalau misalkan ternyata itu fakta ya, kecerdasan itu juga diturunkan secara genetik oleh ibu. Namun seperti apa ke depannya si anak itu ya kembali lagi ke bagaimana stimulus dari lingkungan untuk kemudian mengasah kepintaran itu tadi gitu. Nah sekarang yang perlu kita tahu semua, mungkin pemirsa di rumah juga yang ibu-ibu di sini tahu kan sebenarnya anak-anak juga punya tahapan perkembangannya tersendiri ya, untuk kognitifnya tidak mungkin dia tiba-tiba bisa ini dan sebagainya. Nah kalau dari psikolog sendiri sebenarnya gimana sih Kak, hingga bagaimana sih tahapan perkembangan kecerdasan anak itu sendiri itu seperti apa gambarannya? Oke. Tahapan perkembangan anak, apalagi khususnya kognitif ya, perkembangan kognitif. Cuma kan dalam konteks ini kita juga nantinya tidak akan membahas bahwa anak itu hanya pintar secara kognitif gitu ya, masih banyak hal yang lain gitu. Tapi secara umum mungkin yang perlu pemirsa mungkin kenali gitu ya, bahwa setiap anak itu dari fase 0 sampai dengan di tahapan kehidupannya nanti sampai dengan fase dewasa itu punya jenjangnya masing-masing. Dari yang paling dini mungkin dia dari yang sederhana sekali mengenal sesuatu gitu, kemudian nanti di tahap yang udah lebih tinggi gitu dia belum bisa berpikir secara abstrak, masih ngelihat kayak, masih ingat nggak mungkin Bapak Ibu mungkin di rumah ya, dulu kalau kita hitung-hitungan kita pakai lidi atau pakai sempoa. Oh iya, itu tujuannya masih fase konkret, artinya jadi masih apa ya, kita masih belum bisa dibayangin. Kalau sekarang kita ditanya 5 tambah 5 bisa sama dengan 10 gitu ya. Terlepas dari hafalan, kita bisa membayangkan di pikiran kita, oh ini tangan saya ada 5, di sini ada 5 gitu ya. Terus kalau dijumlahin jadi 10. Tapi kalau ya perlu diingat lagi bahwa kalau di masa yang lebih dini gitu ya, di usia-usia yang lebih awal itu masih konkret banget, sehingga itulah harus ada bendanya. Ya, masih ada bendanya. Itulah kenapa mungkin zaman dulu pakai lidi gitu ya, sebelum adanya kalkulator gitu kan. Terus atau mungkin yang lebih agak high tech gitu, sempoa ya. lebih modern lah ya, lebih sempoa gitu. Sempoa. Okay. Terus naik lagi mungkin sekarang udah ada cara hitung-hitungan yang pakai apa ya, kayak hitung-hitungan ala Jepang itu yang pakai kotak-kotak perkalian itu kan. Iya, benar. Nah itu udah ada sekarang. Itu tujuannya adalah membantu yang abstrak itu menjadi konkret gitu. Jadi yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika di rumah gitu ya, ketika ketemu dengan anak-anak, bahwa menyadari dulu nih bahwa anaknya masih di umur berapa gitu. Sekarang kan kadang-kadang ya itu balik lagi, kadang-kadang cerdas itu hanya dikatakan atau pintar hanya dikatakan pada sisi kognitif aja, pada sisi akademis aja. Ketika anak dapat ranking baru dibilang pintar. Kalau seandainya dapat juara baru dibilang pintar. Sebenarnya enggak kecil itu ya, atau tidak sesempit itu gitu konteks pintarnya gitu. Nah jadinya ya, dan ketika akan ini berkaitan dengan pola asuh ya Nit ya. Jadi tiba-tiba misalnya anak TK gitu ya, terus dia nggak bisa perkalian, terus tiba-tiba anaknya dibilang nggak pinter gitu. Padahal memang belum fasenya, belum sampai di sana gitu. Mungkin nanti di SD yang lebih, di tingkat yang lebih tinggi mungkin baru ada perkalian. Bahkan kalau sekarang udah lebih dituntut ya, anak-anak kan jadi kayak lebih baru masuk SD harus bisa baca gitu. Padahal sebenarnya di fase taman kanak-kanak itu adalah fase bermain gitu. Kadang ya jadinya ya agak gimana ya, jadinya ya perlu itu yang perlu disadari oleh orang tua. Perlu ketelatenan juga dari orang tua untuk mau nggak mau ikut belajar juga gitu. Betul. Ya Kak ya. Oke, jadi supaya nggak sampai menjudge, oh anak saya nggak bisa gini ya, padahal sebenarnya mungkin belum ada di tahap itu ya, kecerdasan anak itu sendiri. Nah kalau misalkan untuk yang mempengaruhi kecerdasan anak, tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan kalau ada nature dan nurture gitu ya. Ada yang dari alaminya, ada yang dari sekitarnya. Sebenarnya apa aja sih Kak, mungkin kalau boleh tahu, yang mempengaruhi kecerdasan anak itu sendiri selain genetik tadi ya? Oke. Selain genetik tadi ada banyak faktor ya yang cukup dominan sebenarnya yang punya peranan besar gitu ya dalam proses kehidupan gitu. Kalau gen kan sekali gitu ya, tapi mungkin yang lainnya proses belajar anak itu yang paling penting dalam perkembangan kecerdasannya atau kepintarannya. Jadi ada faktor-faktor yang paling penting adalah bagaimana, kalau kaitannya dengan ibu pintar anak pintar, bagaimana interaksi antara ibu dengan anak.
Oke. Kalau seandainya memang nggak ada interaksi ya sama aja gitu kan. Jadi Hmm. artinya mungkin perkembangan kecerdasannya tidak optimal gitu. Mhm. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Apakah anak ini memang mendapatkan pengasuhan yang sesuai? Artinya sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Ada fase di mana kita perlu cukup ketat gitu ya. Artinya memberikan aturan gitu di fase-fase awal biasanya gitu, agar dia mengerti mana yang benar dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Kemudian kapan kita pakai pola asuh yang demokratis gitu ya, mungkin di usia-usia yang agak lebih tinggi udah mulai boleh gitu. Kemudian yang paling penting adalah stimulasi. Jadi misalnya kayak gini, kalau seandainya anaknya misalnya gini, kita pengen anak kita pintar matematika gitu ya, tapi kita nggak pernah kasih itu yang namanya matematika gitu. Nggak mungkin ya, iya. Ujuk-ujuk dia Betul. langsung bisa. Jadi nggak mungkin dia akan bisa tambah kurang kali bagi dengan lincah gitu ya, kalau seandainya memang kita tidak memberikan stimulasi yang optimal gitu. Intinya yang pertama kali adalah eksplorasi, kita mengenalkan aja dulu sama anak. Itulah pentingnya. Jadi kenapa kalau kita sebagai orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor banyak hal gitu ya. Misalnya di usia yang dini, jangan deh yang ruwet-ruwet dikasih misalnya harus jadi juara apa gitu, enggak. Kita ajak aja misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita lihat, oh misalnya kita ajak komunikasi. Ini namanya pintu nak, ini jendela gitu. Kemudian misalnya ini lantai gitu, ini pohon, ini apa gitu. Jadi ya komunikasi secara ringan itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu juga bisa meningkatkan kecerdasan anak gitu. Sehingga poinnya adalah anak jadi punya memori, jadi punya bekal gitu ya. Macam kita belajar bahasa Inggris. Betul. Vocabulary itu kan akan bertambah ketika memang kita mendapatkan stimulasi. Jadi kalau seandainya kita misalnya kita tahu ini gelas gitu ya, oh ini chair gitu, atau kosakata yang lainnya gitu. Itu kan kita tahu karena ada stimulasi gitu, bukan yang tiba-tiba gitu. Gitu sih, itu yang paling penting. Paling penting stimulasi itu ya. Jadi orang tua berarti memang harus terus ada komunikasi dengan anak. Berarti penting komunikasi. Sebaiknya iya. Jadi misalnya gini, hal yang bisa sederhana kali dilakukan. Misalnya ya, kadang orang berpikirnya gini, besok aja deh kalau udah gede saya lesin biar pinter gitu kan. Kadang-kadang ada yang pola-pola pikir yang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengasah kecerdasan anak tuh dari masa kandungan. Oke, dari masih di dalam kandungan. Itu ada beberapa riset juga yang menyebutkan bahwa ketika anaknya misalnya dari hamil kita bacain cerita gitu ya. Nggak mesti deh harus beli buku cerita yang mahal gitu ya. Nggak mesti harus bukunya dalam bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Korea atau bahasa yang lagi tren gitu. Nggak mesti gitu. Misalnya diajak komunikasi atau ini bacain dongeng gitu ya, cerita yang ringan yang kita tahu, cerita rakyat kita banyak gitu, itu juga bisa menambah kemampuan verbal dia nanti ketika lahir. Karena dia kan sudah pada fasenya sudah bisa mendengar ya, otaknya juga sudah berkembang dalam kandungan. Jadi ya itulah pentingnya stimulasi gitu. Kemudian misalnya ngobrol aja sama kandungannya, misalnya janin gitu ya dalam kandungan. Jadi misalnya ibu lagi masak ini nih dek gitu. Atau misalnya lagi ketemu siapa, misalnya nih, saya lagi hamil nih, saya ketemu sama Nitya. Oh ibu lagi ke Kompas TV nih dek, lagi ketemu sama Kanitya gitu. Jadi contoh-contoh komunikasi yang ringan seperti itu perlu untuk dilakukan. Sepele tapi ternyata itu penting ya. Betul. Kak Fatma ya. Kesannya kayak nggak denger ya, kan? Karena belum bisa merespon. Tapi kalau seandainya diperhatikan lagi, kalau seandainya nih babynya lebih sering diajak komunikasi, coba dia diperhatiin, lebih responsif ya. Betul. Misalnya lebih sering nendang, lebih sering aktif lah dia biasanya gitu. Baiklah. Nah, ibu pintar gitu ya Kak ya. Tadi kan kita sudah di awal menjelaskan sedikit kalau pintar itu ya banyak gitu, ada kognitif, kemudian ada emosional juga. Kemudian kalau konteksnya ibu pintar, itu gimana sih Kak ibu pintar itu? Kalau menurut Kak Fatma, sebagai psikolog deh. Ibu pintar ya. Sebenarnya ibu pintar, saya nggak bisa bilang bahwa ibu yang pendidikannya tinggi itu adalah ibu yang pintar gitu. Banyak di luar sana ibu-ibu yang mungkin belum mendapatkan kesempatan ya, tapi beliau pintar mengatur keuangan gitu ya, mengelola emosinya gitu. Jadi ya hal-hal itulah yang juga bisa mempengaruhi
kecerdasan dari anaknya gitu. Jadi ya bagaimana dia pintar secara intelektual, misalnya dia punya informasi gitu ya, dia curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi nih gitu, kepo gitu ya. Tapi nggak hanya kepo urusan tetangga. Jadi kepo dengan urusan kayak misalnya kepo, maksudnya pengen tahu nih pengen tahu nih informasi apa nih yang terbaru, isu-isu terkini gitu ya. Misalnya kalau lagi punya anak terkait dengan pola asuh apa ya yang sekarang lagi tren gitu, yang bagus untuk diikuti gitu, yang aman untuk buat anak saya yang mana gitu, itu tuh perlu gitu. Itu secara intelektual biasanya seperti itu, tapi juga secara emosional sih yang paling penting juga nih. Gitu. Jadi ibu pintar itu nggak semata-mata yang harus pintar gitu ya, pendidikannya tinggi gitu, enggak. Jadi mengelola emosi itu juga termasuk ya Kak ya? Betul. Kemudian menjaga komunikasi dengan anak itu juga termasuk ke ibu pintar? Betul. Menjaga misalnya bagaimana dia bisa mengatur keuangan sehingga anaknya bisa mendapatkan misalnya pendidikan yang layak, kemudian dia bisa makannya seimbang gitu ya, mendapatkan nutrisi yang cukup, itu juga pintar. Itu juga pintar. Bagaimana ibu itu bisa memanage waktu, misalnya pada ibu-ibu yang bekerja ya, gimana caranya dia bisa manage, gimana caranya biar dia finansial dia jalan, kemudian secara karir untuk achievement diri sendiri dia jalan, untuk pengasuhan anak juga ia jalan, belum lagi ngurusin suami gitu. Apalagi konteksnya kalau di Bali nih, ibu-ibu ada acara adat ya, peran sosialnya apalagi juga cukup besar. Gimana caranya bisa memanage itu semua sehingga itu bisa berjalan secara selaras, itu luar biasa pintarnya menurut saya. Baik, jadi pintarnya benar-benar luas gitu ya. Dan ibu pintar itu juga ketika ibunya peka dengan kelebihan atau kecerdasan anaknya. Betul. Tadi juga sudah disebutkan kalau kecerdasan anaknya itu ada banyak. Mungkin kita akan bahas sebenarnya kecerdasan anak itu ada apa saja sih yang perlu mungkin diketahui oleh orang tua di rumah, tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Dan saudara, setelah ini kita akan membahas kira-kira ada berapa sih jenis dari kecerdasan dari anak yang perlu untuk orang tua ketahui. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapi Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.